Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah tentang saling membantulah kamu. Bahwa ketika kita sudah menjadi orang yang beriman, satu hal yang menjadi tuntutan dari kita adalah bagaimana kita memiliki respek yang lebih besar kepada orang lain. Ketika kita memperhatikan apa yang mereka sangat butuhkan, terutama perihal tentang rohani mereka yang memang kita harus saling tolong menolong. Ada orang yang salah kaprah dengan hal yang telah kita bacakan hari ini ketika dikatakan bahwa jangan sesaat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Orang menganggap bahwa kata dipermainkan dalam hal ini adalah melulu tentang persoalan seseorang dengan keberhalaan. Tetapi ternyata ketika kita melihat bahwa ketika dikatakan Allah tidak mau dipermainkan, ini ternyata antara hubungan kita juga kepada orang lain. Kerap kita hanya ingin melihat tentang hubungan kita terhadap Allah, tetapi kita melupakan bahwa manusia yang ada di dunia ini adalah mereka yang juga adalah bagian dari yang mendapatkan anugerah itu. Sehingga kita harus mensejajarkan tentang posisi kita dengan mereka, bahwa kita tidak jauh berbeda dari mereka. Kita sama keberdosaan kita dengan mereka. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berdosa. Sehingga ketika aku merasa diriku sudah menjadi orang yang sangat super dalam hal kerohanian, tentu ini mempermainkan Allah. Jika aku berkata bahwa hanya akulah yang terberkati, tentu aku adalah orang yang mempermainkan Allah. Jika kita terus melakukan hal yang demikian, bukankah itu sebenarnya sedang menabur kebinasaan akan kita? Seharusnya kita menjadi bagian yang bisa menolong mereka, tetapi karena kesombongan kita, yang merasa diri kita sudah memiliki spiritualitas yang tinggi, akhirnya kita menjauhkan diri dari mereka. Tentu Tuhan tidak menginginkan ini terjadi di antara kita. Kita harus saling tolong menolong dalam kehidupan ini, bahwa inilah yang sangat penting dan perlu sekali kita nyatakan dalam dunia ini. Jika dikatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia, berarti ada waktunya kita sepertinya tidak terlihat, tetapi kita memberikan rasa, bukan? Dan ada suatu hari, ada waktunya kita harus terlihat, sehingga kita bisa memberikan terang kepada mereka. Inilah yang sedang kita kerjakan, meskipun tidak terlihat, tetapi memberikan rasa. Dan jika kita terlihat, harus bisa memberikan jalan. Dan solusi inilah yang kita harus pikirkan dalam perjalanan hidup ini. Upaya apa yang boleh aku kerjakan untuk dapat menolong satu sama lain? Karena lihatlah apa yang dikatakan oleh nats kita hari ini. Tidak ada yang boleh kita pergunakan untuk memegahkan diri. Sebab memang semua orang memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan apa yang boleh kita terima dari pengajaran firman, kita harus membagikannya juga kepada orang lain. Dan ini tidak boleh kita sangkut pautkan hanya tentang kepentingan pribadi. Jangan kita mengukur yang memberitakan firman itu adalah melulu tentang pembahasan tentang uang dan uang. Meskipun kita membutuhkan itu, tetapi itu harus menjadi pengertian yang terkemudian. Yang terdahulu dan yang terpenting adalah firman yang kita dengarkan itu. Kita harus benar-benar memiliki orientasi yang benar tentang setiap apa yang kita katakan. Jangan pernah kita mempermainkan antara pemberitaan firman dengan kepentingan pribadi. Lihatlah bagaimana tangan Allah di dalam anaknya yang harus terpaku, tersalib untuk kita. Apakah kita masih harus mementingkan ego kita
dengan berkata inilah yang tidak benar itu, tidak patut untuk dicontoh. Melulu kita hanya mengelontarkan ucapan yang tidak baik. Kita sedang mempermainkan anugerah dalam hal ini. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari memperbaiki diri kita supaya kita tidak menabur hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Kita tidak langsung mudah untuk menyimpulkan prasangka, dan kita tidak langsung mudah untuk menghakimi orang lain. Sebab apa yang boleh kita kerjakan itu ternyata akan berakibat juga terhadap diri kita. Posisikanlah diri saudara dengan mereka. Bagaimana perasaan saudara jika mereka tersakiti? Jika saudara merasa diri saudara tersakiti, demikian jugalah perasaan mereka yang ketika saudara menabur hal-hal yang tidak baik dalam dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan dalam hal ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah meneguhkan pendirian kami supaya kami tidak menjadi orang yang sesat. Kami tidak mau mempermainkan anugerah-Mu Bapa, dan kami tidak mau amarah-Mu menimpa kami atas kelalaian kami. Tolong kami ya Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang saling tolong menolong perihal dalam kebutuhan kami, terlebih dalam kerohanian kami, supaya pengajaran yang boleh kami terima juga kami bagikan kepada orang lain, sehingga kami semuanya menjadi bijak dalam maksud Tuhan semata. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.